Ya, baik Bapak Ibu, kita sambil menunggu ya. Silakan Bapak Ibu yang belum presensi bisa presensi. Ini Zoom-nya sedang oh Zoom-nya sudah siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita pada kesempatan eh, malam hari ini masih bisa bertemu bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada kerabatnya, pada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, eh, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya bersama Bapak Ibu sekalian berkaitan tentang urgensi ya bagaimana wakaf ya untuk dunia pendidikan, dan yang berikutnya adalah kiat suksesnya kita mendapatkan legalitas sebagai nazir wakaf uang ya. Nah, bagaimana detailnya insya Allah kita akan bahas malam hari ini ya. Pada malam hari ini forumnya santai aja, kita sharing santai ya berkaitan tentang materi pada kesempatan malam hari ini. Baik, kalau ada pertanyaan nanti silakan ya di chat di Zoom ya Bapak Ibu. Silakan kalau mau bertanya di chat dulu di Zoom, nanti setelah selesai saya menyampaikan kita bisa diskusikan bersama. Oke, saya share screen. Oke, sebelum kita bicara ya berkaitan tentang materi yang akan saya sharingkan, acara pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute ya. Nah, apa itu Wakaf Mulia Institute? Ya, Wakaf Mulia Institute ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin ikut berkontribusi ya melakukan proses edukasi ya di tengah masyarakat ya. Jadi kita ingin ikut berkontribusi melakukan proses edukasi berkaitan wakaf di tengah masyarakat ya, karena memang hasil risetnya tingkat partisipasi masyarakat berkaitan dengan wakaf ini masih sangat rendah. Yang ini juga dikarenakan tingkat literasi masyarakat kita juga masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu, Wakaf Mulia Institute ini adalah lembaga yang hadir dalam rangka kita ikut berkontribusi mensyiarkan wakaf, gitu ya. Nah, berikutnya kantor Wakaf Mulia Institute di mana? Secara administrasi kantor pusatnya di Jakarta, tapi untuk kantor operasionalnya ada di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Ya, baik. Nah, misi kita apa? Misi kita ingin melakukan syiar, ya, berperan aktif melakukan syiar wakaf baik secara online maupun offline. Berikutnya berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka membumikan wakaf. Berikutnya melakukan proses fundraising, ya. Fundraising ini dalam rangka membantu masyarakat untuk berwakaf, kemudian disalurkan kepada nazir ya resmi wakaf mulia.
Yang berikutnya pelatihan, ya, mengkonsep pelatihan, menyelenggarakan program-program pelatihan yang berkaitan dengan optimalisasi wakaf. Berikutnya kita juga membangun komunitas, di antaranya kita membangun komunitas pejuang wakaf, yang di sini konsepnya adalah pejuang wakaf itu, ya, kita berwakaf dan kita ikut mensyiarkan wakaf. Nah, visinya kita ingin melahirkan 1 juta pejuang wakaf, yaitu 1 juta orang yang berwakaf dan 1 juta orang yang mensyiarkan wakaf. Berikutnya kita juga menginisiasi namanya ANI, yaitu Asosiasi Nazir Indonesia. Nah, ini harapannya juga bisa memperkuat dunia perwakafan ini, bahwa ada wadah ya secara resmi yang bisa menaungi para penggiat wakaf, ya, diantaranya para nazir-nazir wakaf. Berikutnya secara organisasi kita juga mensupport lembaga sosial pendidikan kemasyarakatan, ya, agar optimal ya dalam pengembangan kelembagaannya dan pengorganisasiannya. Nah, ini diantaranya misi dari Wakaf Bola Institute. Kemudian yang berikutnya, ya Bapak Ibu sekalian, visi kita apa? Menjadi lembaga terdepan dalam melakukan syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Ya. Nah, secara khusus ya untuk dunia pendidikan, ya kita memiliki visi ingin mensupport 1.000 yayasan berbasis wakaf, ya, menuju kemandirian finansial. Nah, jadi kita ingin apa kalau istilahnya itu melahirkan ya sebuah yayasan yang memiliki kemandirian finansial. Nah, gambarannya seperti apa sih yang memiliki kemandirian finansial ini? Ya seperti kampus Al-Azhar Mesir, ya, yang bagaimana memiliki kekuatan finansial yang sangat luar biasa, ya, sehingga bisa memberikan paket beasiswa kepada ribuan ya kaum muslimin. Kemudian harapannya dengan meningkatnya ya kemandirian finansial ini, harapannya meningkatnya juga income ya para tenaga pendidik ya dengan standar layak zakat ya kurang lebih 6 sampai 8 juta ya. Yang berikutnya terwujudnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan memberikan paling tidak 1 juta paket beasiswa kepada anak negeri. Nah, ini impian atau visi secara khusus untuk dunia pendidikan di Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya kita simak testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini izinkan saya Nur Huda, Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia, menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia. Karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di Wakaf Mulia. Yang terakhir saya mau katakan, saat ini ketiga pengurusnya pun sedang mengikuti asesor kompetensi. Dengan izin Allah mudah-mudahan akan mendapatkan juga izin untuk menjadi asesor kompetensi. Jangan ragukan lagi, berwakaf, Wakaf Mulia tempatnya. Jangan lupa yang ingin mengurus nazir pun bisa berhubungan dengan Wakaf Mulia. Terima kasih, sehat selalu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh Sabtono, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Dengan ini menyatakan atau mengucapkan sukses berkah buat teman-teman di Wakaf Mulia Institute, dan kami yakin atau BWI yakin bahwa melalui perjuangan teman-teman di Wakaf Mulia Institute akan lahir para wakif yang hebat, nazir-nazir yang profesional, sehingga WMI bisa menjadi satu bagian yang akan mengembalikan wakaf sebagai pilar ekonomi umat. Sekali lagi selamat dan sukses buat Wakaf Mulia Institute. Oke, baik, itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, testimoni ya dari beberapa tokoh ya dari Badan Wakaf Indonesia Pusat ya. Baik, kita mulai masuk ke materi kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah wakaf
itu tidak lepas di apa ya dengan namanya The Miracle of Wakaf ya. Nah, apa itu The Miracle of Wakaf? Ya, kita bisa lihat bahwa ya bagian dari The Miracle of Wakaf itu bahwa wakaf itu adalah solusi bagi kita untuk memperoleh kebajikan yang sempurna. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 92 disampaikan oleh Allah Subhanahu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihil alim. Bahwa kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu mewakafkan atau menginfakkan ya sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguhnya Allah mengetahuinya. Ya. Nah, dalam surat Ali Imran ini disampaikan kita tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kita mewakafkan sebagian harta yang kita cintai. Nah, pertanyaannya kebajikan yang sempurna itu apa? Nah, ternyata yang dimaksudkan dengan kebajikan yang sempurna itu, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, disampaikan bahwa yang dinamakan dengan kebajikan yang sempurna itu tidak lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ya kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mewakafkan ya sebagian harta yang kita cintai. Nah, makanya ketika turun surat Ali Imran ayat 92 ini, maka berbondong-bondonglah para sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah kemudian mewakafkan harta terbaiknya. Nah, siapa di antaranya? Di antaranya adalah sahabat Abu Thalhah yang mewakafkan kebunnya Bairuha disampaikan kepada Rasulullah. Nah, kemudian siapa lagi para sahabat? Di antaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah mewakafkan ya kebunnya di Khaybar ya. Dan ini juga kemudian menjadi landasan hukum wakaf. Rasulullah bersabda, bila engkau suka wahai Umar, tahan pokoknya tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Nah, ini menjadi landasan hukum wakaf ya Bapak Ibu, bahwa wakaf itu pokoknya ditahan, kemudian hasilnya baru disalurkan, ya tidak dijual, dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Ini ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian dari the miracle of wakaf juga adalah bahwa wakaf ini adalah solusi kita memperoleh pahala mengalir. Kita bisa lihat dalam hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa jika seorang itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Nah, para ulama mengatakan sedekah jariah itulah yang disebut dengan nama wakaf. Ya. Nah, makanya hal inilah yang penting sekali untuk kita sampaikan ke masyarakat bahwa ada nih ya satu amalan yang kita kerjakan di dunia tapi pahalanya akan mengalir sampai akhirat. Ya sehingga ini bisa jadi ya menjadi jalan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah the miracle of wakaf. Yang berikutnya bagian dari the miracle of wakaf adalah wakaf itu adalah solusi ya kita mengatasi problematika umat. Ya, atau bahasa lainnya apapun masalah dari umat ini ya maka solusinya itu adalah wakaf ya. Ya seperti ya ketika di saat Rasulullah masih hidup ya Madinah dalam keadaan kekeringan dan hanya ada satu-satunya sumber yang mengalir yaitu sumber Roma. Dan sumber Roma ini milik orang Yahudi. Dan kaum muslimin ketika akan mendapatkan air di sumber Roma ini harus membeli dengan harga yang mahal. Kemudian disampaikanlah hal ini kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, siapa saja ya di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumber itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Luar biasa ya. Ya apa? Pahalanya langsung surga ya Bapak Ibu. Dan siapa yang menyambut ini? Tidak lain adalah sahabat Utsman bin Affan ya. Kemudian membebaskan sumber itu dengan senilai 38.000 dirham yang kemudian beliau wakafkan. Dan luar biasanya the miracle of wakaf bahwa yang sumber ini kemudian menjadi solusi bagi umat. Dan sumur ini ya kemudian di samping-sampingnya dibangunlah kebun korma, ada kurang lebih 1.500 kebun korma yang dimana hasilnya disalurkan
Nah, yang menariknya setengahnya disalurkan kepada fakir miskin dan yatim piatu, sisanya setengahnya lagi diakumulasikan oleh nazir. Dan kemudian karena ini dananya akan mengumpul terus, akhirnya diberikanlah sebidang tanah di dekat Masjid Nabawi, kemudian dibangunlah hotel yang kita kenal dengan Hotel Utsman bin Affan. Dan hasil dari hotel ini juga setengahnya dibagikan, ya setengahnya lagi diakumulasi. Dan ini akan terus ya berjalan, dan Masya Allah ya kemanfaatannya terus menerus sampai hari kiamat. Ya inilah the berkat wakaf. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apapun masalah umat ini, solusinya itu adalah wakaf. Nah, berikutnya bagian dari the miracle of wakaf itu adalah bahwa wakaf itu adalah solusi pengembangan dunia pendidikan. Di masa kejayaan Islam ya ada dua hal yang gratis. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Nah, kenapa kok bisa gratis? Ya karena di masa kejayaan Islam, setiap didirikan lembaga pendidikan, maka didirikan juga lembaga-lembaga wakaf. Yang ini ya diinisiasi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ini adalah individu pertama yang merekomendasikan setiap ya didirikannya, Bapak Ibu ya, setiap didirikannya lembaga pendidikan, maka didirikan juga lembaga-lembaga wakaf. Nah, ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Makanya inilah menjadi rumus ya bagi kita. Ketika kita yayasan-yayasan mengembangkan lembaga pendidikan, maka sudah merupakan keniscayaan untuk mengembangkan lembaga wakaf. Ya, kenapa? Karena ya di masa kejayaan Islam yang menopang lembaga pendidikan itu adalah lembaga wakaf. Makanya ya bisa gratis ya gitu. Walaupun seperti sekarang mungkin kita tidak bisa gratis 100%, akan tetapi harapannya dengan dikembangkannya lembaga-lembaga wakaf, maka ini akan bisa mensubsidi ya biaya pendidikan itu, sehingga bisa tidak terlalu mahal misalnya seperti itu. Tetap ada biayanya tapi tidak terlalu mahal. Ini harapannya. Syukur-syukur ada beasiswanya. Nah, makanya hal ini ya penting sekali untuk kita kembangkan di lembaga kita masing-masing, bagaimana wakaf itu kemudian menjadi penunjang atau pendukung ya, supporting ya dari pengembangan dunia pendidikan. Nah, di antara contohnya bagaimana sebuah wakaf ya menunjang dunia pendidikan, mari kita simak video berikut. Sahabat dermawan, wakaf pendidikan merupakan salah satu jenis wakaf yang sudah berjalan sejak lama. Salah satu lembaga pendidikan dengan wakaf yang hingga saat ini terus menunjukkan kemegahannya adalah Universitas Al-Azhar. Universitas ini pada awal pembangunannya merupakan sebuah masjid yang dibangun pada masa Khalifah Al-Aziz dengan dana wakaf atas instruksi para penguasa Mesir pada tahun 970 Masehi. Khalifah Al-Aziz Azhar yang wafat pada tahun 996 Masehi salah satu contoh wakif pada saat itu. Beliau mewakafkan hartanya untuk membiayai penginapan 35 orang pelajar Al-Azhar yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang lemah. Perjalanan wakaf ini terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya hingga saat ini. Dengan harta wakaf itulah lembaga itu dapat terus berkembang. Pada tahun 1986 misalnya, tercatat dana tunai sebesar 147 juta pon Mesir atau setara dengan 110 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk 6.154 orang staf akademiknya. Pengelolaan Masjid Al-Azhar sekarang berada di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Banyak tokoh penting dalam dunia Islam yang memiliki alma mater Universitas Al-Azhar, misalnya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hasan Al-Banna, dan Syekh Ahmad Yasin. Ulama Indonesia pun juga banyak yang menuntut ilmu di sana, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, Profesor Hurai Shihab, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, dan masih banyak lagi. Oke, itu ya Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya Al-Azhar Mesir.
yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dikarenakan dengan konsep wakaf. Dan salah satu ya bukti bagaimana kuatnya ya Al-Azhar Mesir itu, bahkan pemerintahan Mesir itu pernah pinjam ya eh, wakaf tunai ya dari Al-Azhar ya dalam rangka defisit anggaran ya. Dikarenakan defisit anggaran kemudian pinjamnya itu kemana? Ke Al-Azhar Mesir. Nah, ini sebuah hal yang sangat luar biasa ya bagaimana sebuah yayasan ini bisa memberikan kontribusi ya sangat besar kepada negara. Bahkan kalau istilahnya gurauannya itu kalaupun Mesir itu bangkrut atau istilah bangkrut gitu istilahnya gitu ya. Nah, yang berdiri itu cuma Al-Azhar ya Mesir ya saking kuatnya ya finansialnya. Nah, makanya inilah yang juga kita inginkan ya bagi yayasan-yayasan pendidikan kita, yayasan-yayasan sosial kita, bagaimana yayasan-yayasan sosial kita ini memiliki kemandirian finansial dengan konsep wakaf. Yang berikutnya kita bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana konsep dari wakaf ya ini ternyata dikembangkan juga oleh kampus-kampus di luar negeri ya, kampus-kampus barat ya, misalnya Harvard University, yang di Amerika ada Yale University dan seterusnya ya, yang dimana mereka memiliki yang namanya endowment fund. Endowment fund ini artinya dana wakaf abadi ya. Dana wakaf abadi berapa nih? Harvard University ada mencapai 40 miliar US dollar. Jadi kurang lebih sekitar 600 kalau tidak salah ya 600 triliun ya dana ininya ya endowment fund-nya. Nah, harapannya Bapak Ibu ya ini juga menjadi konsep ini juga berada di yayasan kita gitu maksudnya. Artinya yayasan kita harapannya bisa memiliki yang namanya endowment fund ya. Dana wakaf abadi. Nah, kalau yayasan kita sudah memiliki endowment fund seperti ini, Masya Allah ya. Insya Allah pengembangan dunia pendidikan ini menjadi lembaga pendidikan yang mandiri ya secara finansial. Kemudian yang berikutnya, ada pola yang bisa kita kembangkan dalam rangka menuju kemandirian finansial dari pola fundraising termasuk pengelolaan wakaf di sekolah, di mana nanti kita bisa melakukan proses fundraising ya untuk misalnya wali murid, masyarakat umum, corporate gitu ya. Nah, instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan ini ada namanya wakaf melalui uang. Nah, wakaf melalui uang inilah yang kemudian kita bisa gunakan untuk membangun wakaf aset ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun wakaf aset yang di situ fokusnya adalah membangun infrastruktur. Kemudian wakaf melalui uang ini juga bisa kita gunakan untuk membangun wakaf-wakaf produktif ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya Bapak Ibu ya. Berikutnya instrumen lain yang bisa kita gunakan itu adalah instrumen wakaf uang. Nah, kalau instrumen wakaf uang ini fokusnya adalah membangun wakaf-wakaf produktif yang nanti ya outputnya dari wakaf produktif ini bisa kita gunakan untuk peningkatan operasional dan kesejahteraan guru dan karyawan. Bahkan juga bisa kita gunakan untuk membangun infrastruktur. Kemudian ada instrumen lain yang bisa kita gunakan, ada namanya wakaf asuransi syariah. Yang ini instrumen jangka panjang di mana nanti pesertanya bisa wali murid, masyarakat umum, korporat. Kemudian outputnya dari sini adalah ketika pesertanya meninggal, maka akan mendapatkan santunan dan santunannya ini 45%-nya bisa menjadi wakaf ya untuk lembaga kita dan 55%-nya bisa menjadi santunan dari ahli warisnya. Nah, ini juga akan menunjang namanya dana wakaf abadi ya di masa depan dan juga bisa untuk pengembangan infrastruktur dan wakaf-wakaf produktif yang bisa kita kembangkan di lembaga kita. Nah, dengan skema ini maka harapannya akan memperkuat ekosistem wakaf di sekolah kita sehingga sekolah kita akan menjadi lembaga yang mandiri secara finansial sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang besar ya untuk umat dan kejayaan Islam. Nah, ini skemanya yang bisa kita kembangkan bersama-sama. Nah, berikutnya bicara wakaf ini, kita secara detail perlu mengetahui apa itu wakaf. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif ya untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Nah, jadi wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif, Bapak Ibu. Di mana ketika kita mewakafkan harta benda milik kita, maka kita sedang memisahkan ya. Harta benda milik kita itu yang awalnya harta benda itu milik kita, kemudian kita pisahkan menjadi harta benda milik Allah. Nah, karena ini harta benda menjadi milik Allah, maka harus dijamin kelestariannya. Nah, makanya alhamdulillah sudah ada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang menjamin kelestarian dari harta benda milik Allah ini, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bicara wakaf ini juga kita perlu mengetahui secara detail apa itu unsur wakaf. Nah, ini sumbernya dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Unsur-unsur wakaf itu yang pertama ada wakif, yaitu adalah orang yang berwakaf. Yang berikutnya adalah mauquf alaih. Mauquf alaih ini apa? Penerima manfaat wakaf. Nah, pertanyaannya, siapa saja nih yang bisa menerima ya manfaat wakaf itu? Nah, alhamdulillahnya ternyata ya Bapak Ibu, mauquf alaih ini itu sangat luas ya. Mulai dari apa yang bisa menerima manfaatnya bisa untuk keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan hal-hal mubah lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan undang-undang yang berlaku. Nah, sehingga kalau dalam konteksnya dunia pendidikan, maka ketika kita mengembangkan wakaf di lembaga kita, maka mauquf alaihnya itu bisa dunia pendidikan kita. Bisa untuk operasional, bisa untuk gaji guru, ya, bisa untuk bangun gedung, ya, dan macam-macam ya. Intinya adalah bisa digunakan untuk pengembangan lembaga pendidikan kita. Nah, gitu ya. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu sekalian, sehingga ini ada solusi ya yang bisa kita dapatkan ketika kita mengembangkan wakaf. Kan berbeda dengan zakat ya. Kalau kita melakukan fundraising zakat, maka dia sudah ada kategori-kategori penerimanya ya. Ada asnafnya. Nah, sehingga kalau di wakaf tidak, jadi luas. Bahkan semua yang kita dapatkan itu mauquf alaihnya itu bisa lembaga pendidikan kita. Ya. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu aspek strategis yang kita bisa kembangkan di wakaf ini. Seperti halnya Al-Azhar Mesir, ya ini mauquf alaihnya ya dunia pendidikan di Al-Azhar gitu kan kira-kira gitu. Nah, berikutnya ada nazir. Nazir ini adalah pengelola harta benda wakaf. Yang berikutnya ada mauquf, yaitu harta benda wakaf sendiri. Berikutnya sirah. Sirah ini ikrar wakaf. Yang berikutnya jangka waktu. Nah, jangka waktunya itu bisa abadi, bisa juga sementara. Ya. Nah, apa saja harta benda wakaf? Kalau kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 41 ini, harta benda wakaf itu terbagi dua ya. Ada harta benda yang tidak bergerak, ada harta benda yang bergerak. Yang tidak bergerak misalnya tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas rumah susun, atau harta benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Nah, berikutnya ada harta benda yang bergerak. Apa itu harta benda yang bergerak? Misalnya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan seterusnya. Ya. Dan harta benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang berlaku. Nah, artinya Bapak Ibu ini sangat luas ya. Dan menariknya bicara wakaf ya, maka kita kan pengen ya wakaf itu menjadi lifestyle-nya masyarakat. Kita pengen semua orang itu berwakaf. Nah, ada instrumen yang menarik di sini adalah ada namanya wakaf uang gitu ya. Nah, kalau wakaf uang ini kan semua orang bisa berwakaf. Nah, pertanyaannya apa itu wakaf uang? Nah, wakaf uang itu Bapak Ibu sekalian adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Ya. Jadi wakaf uang itu adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan mauquf alaih. Apa bedanya infak sedekah biasa dengan wakaf uang? Kalau infak sedekah biasa kita kumpulkan, kemudian harus kita salurkan. Tapi kalau wakaf uang kita kumpulkan, kita produktifkan, ya, baru kita salurkan hasil dari produktivitas itu. Maka pokoknya akan lestari ya, harus dijaga ya sampai hari kiamat. Sesuai dengan fatwa DSR MUI ya, bahwa hukum wakaf itu adalah jawaz atau boleh, akan tetapi nilai pokok dari wakaf uang itu harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, kenapa kita penting mengembangkan wakaf uang ini juga? Karena wakaf uang ini potensi sangat luar biasa ya. Ya potensinya itu 180 triliun menurut Badan Wakaf Indonesia.
Nah, akan tetapi memang tingkat pengumpulannya ini masih sangat rendah ya. 10 tahun kurang lebih 830 miliar ya, padahal potensinya sangat besar ya Bapak Ibu. Maka ini yang kemudian menjadi potensi ya, kesempatan ya bagi kita semua untuk mengembangkan yang namanya wakaf uang. Nah, apa saja sih pilihan dari wakaf uang itu? Konteksnya nanti kita kembangkan untuk dunia pendidikan kita. Yang pertama ada namanya wakaf melalui uang. Nah, apa itu wakaf melalui uang? Jadi konteksnya di sini wakif menyerahkan sejumlah dana, yang dana ini akadnya sudah jelas. Misalnya untuk pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional, dan seterusnya. Nah, makanya konteks wakaf melalui uang ini bisa kita gunakan untuk membangun infrastruktur, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya ada solusi nih untuk lembaga kita, membeli AC untuk pesantren, meja, kursi, itu bisa digunakan dengan konsep wakaf melalui uang. Ya Bapak Ibu, untuk pembangunan bisa mungkin wakaf melalui uang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, ya, ada namanya wakaf uang abadi. Nah, apa bedanya wakaf melalui uang dengan wakaf uang abadi? Kalau wakaf melalui uang, objek wakafnya itu bukan uangnya tapi barangnya. Ya, karena uangnya hanya antara saja. Nah, tapi kalau wakaf uang abadi ini objek wakafnya adalah uangnya itu sendiri. Nah, maka mekanismenya wakil menyerahkan uangnya ke nazir melalui rekening nazir di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau Bank Syariah, ya. Nah, ya, nazir kemudian berkewajiban memproduktifkan dia wakaf uang itu, tapi sekaligus juga menjaga keabadian dari wakaf uang itu. Tidak boleh hilang, ya Bapak Ibu. Maka nazir bisa memproduktifkan dengan usaha sesuai syariah secara langsung. Ya, tapi ada syaratnya bahwa harus ada penjaminan dia agar tidak rugi ya Bapak Ibu sekalian, tidak hilang ya dana wakafnya kalau usaha secara langsung. Atau yang lebih aman bisa menggunakan instrumen perbankan syariah ya. Nah, kalau ini biasanya sudah ada penjaminannya. Kalau bank ada LPS, kalau sukuk itu ada dijamin negara. Yang berikutnya hasil dari ya investasi ini kemudian disalurkan ke mauquf alaih atau penerima manfaat. Nah, dalam konteks ini untuk lembaga kita ya untuk lembaga pendidikan kita ya, Masya Allah, luar biasanya. Jadi tadi kalau kenapa sih disampaikan dengan ketika kita memiliki endowment fund, memiliki wakaf uang abadi, maka akan mendapatkan kemandirian finansial. Ya, kalau seperti konteksnya tadi ya, seperti Harvard University tadi, udah jelas tuh ya kemandirian finansialnya ya. Ya, istilahnya itu ini bisa memberikan lembaga itu kemandirian finansial ya, karena tadi ya, karena sudah memiliki wakaf uang abadi yang diproduktifkan hasilnya mengalir terus-menerus. Pokoknya tetap, nah, kira-kira begitu ya. Nah, berikutnya ada juga wakaf uang berjangka. Ini juga bisa dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Konteksnya sama dengan wakaf uang, tapi ya untuk wakaf uang berjangka ini hanya boleh diproduktifkan di investasi instrumen perbankan syariah. Karena tadi ya harus kembali konteksnya itu selesai jangka waktunya akan kembali. Jadi wakaf uangnya sementara ya kalau wakaf uang berjangka ini. Nah, jadi tidak selamanya. Misalnya programnya 5 tahun, ya misalnya 100 juta, misalnya gitu. Maka 100 juta ini selama 5 tahun hasilnya ya nanti diproduktifkan, hasilnya disalurkan untuk mauquf alaih, tapi setelah 5 tahun nanti akan kembali kepada wakif. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini jadi solusi juga nih wakif yang mau berwakaf tapi uangnya kembali gitu kan. Nah, gitu ya Bapak. Minimalnya berapa? Minimal 1 juta, minimalnya 1 tahun. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari pengembangan wakaf ya, baik itu wakaf melalui uang, kemudian wakaf uang abadi, wakaf uang berjangka, kita bisa mengembangkan ya. Ketika nazir profesional, maka bisa mengembangkan usaha-usaha produktif seperti ini. Misalnya barbershop, air minum isi ulang, laundry, minimarket, budget hotel, kemudian tempat wisata. Yang harapannya bisnis-bisnis ini kemudian nanti akan menunjang dunia pendidikan itu. Ya, sehingga ya harapannya untuk misalnya untuk kebutuhan operasional, gaji guru dan seterusnya ini disupport oleh usaha-usaha produktif ini gitu. Bisa jadi
ya, bukan dari SPP. Sehingga SPP yang terkumpul itu murni nanti untuk anak murid, kira-kira gitu, kebutuhan pembelajaran anak murid. Tapi untuk gaji guru dan seterusnya yang bisa jadi cukup besar ya, itu bisa di-cover dari usaha-usaha produktif ini. Nah, makanya salah satu hal yang menarik ya, paradigma ya, pengelola yayasan itu ya, paradigmanya tidak paradigma mendapatkan donasi saja gitu ya, tapi paradigmanya adalah bagaimana yayasan ini memiliki usaha-usaha produktif yang kemudian nanti hasilnya bisa digunakan untuk mensupport dunia pendidikan. Nah, seperti ini. Nah, hal ini ya seperti yang sudah dicontohkan oleh salah satu ya lembaga yang sangat luar biasa, yaitu Pesantren Trubus Iman ya di Pasar ya, Kalimantan Timur ya. Bagaimana ketika mengembangkan dunia pendidikan, maka disupport juga oleh pengembangan usaha-usaha produktif. Yang kalau tidak salah ya, aset wakafnya ada 38 miliar dan setiap bulan bisa menghasilkan 1,2 miliar ya, untuk support dunia pendidikan. Nah, seperti apa gambaran usaha-usaha produktifnya? Mari kita simak. Oke ya, Masya Allah ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ya bagaimana lembaga kita ya, pengembangan dunia pendidikannya bisa disupport ya oleh bisnis-bisnis seperti ini. Nah, kalau Trubus Iman ini memang fokusnya ke bisnis agro ya, agrobisnis gitu ya. Tapi Masya Allah ya, konsep ini sebenarnya sangat powerful ya Bapak Ibu untuk menunjang ya pengembangan dunia pendidikan kita. Sehingga eh, ya jadi konsepnya itu adalah bagaimana nanti semakin besar lembaga pendidikan kita, maka semakin murah ya biaya SPP-nya ya. Sehingga karena semakin murah biaya SPP-nya, maka akan membuat wali murid bahagia gitu ya, karena murah ya SPP-nya. Yang berikutnya juga akan tetapi semakin tinggi juga gaji-gaji gurunya, karyawannya. Dan juga ya efeknya ke semuanya juga senang ya, bahagia juga semuanya yang ada di dalam dunia pendidikannya. Nah, kemudian akhirnya ini juga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitar sehingga akhirnya ya akan semakin banyak ya masyarakat yang ingin ikut berkontribusi juga ya, berwakaf ya di lembaga ini ya, tanpa harus diminta. Masyarakat dengan sukacita mensupport ya lembaga ini. Kenapa? Karena memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk umat ya Bapak Ibu. Nah, ini konsep ini harapannya bisa kita kembangkan di dunia pendidikan kita.
Nah, kalau kita lihat potensi yang sangat besar tadi, maka berarti ya dana wakaf atau program wakaf ini harus dikembangkan oleh ya personal ataupun lembaga yang profesional. Nah, siapa yang mengelola berkaitan dengan wakaf ini? Tidak lain disebut dengan nama nazir. Nah, apa itu nazir? Nazir ini adalah pihak yang menerima amanah harta wakaf dari wakif atau orang yang berwakaf dan berkewajiban menjaga, ya, kemudian mengelolanya sesuai dengan peruntukannya dan menyalurkan manfaatnya kepada masyarakat yang berhak, yaitu wakaf alaih. Nah, jenis nazir ini ada dua ya, ada tiga ya, Bapak. Yang pertama adalah nazir perorangan, yang berikutnya adalah nazir organisasi, dan berikutnya adalah nazir badan hukum. Nah, kalau nazir perorangan ini hanya bisa mengelola harta benda wakaf berupa tanah ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ya kalau untuk nazir apa namanya organisasi badan hukum, maka mereka bisa mengelola yaitu harta benda wakaf berupa uang ya dan harta benda wakaf yang lainnya. Nah, ini ya kalau untuk apa nazir yang organisasi. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara nah ini ya lembaga amil zakat dengan nazir wakaf uang? Nah, kalau kita bisa lihat, ya kalau lembaga amil zakat ini adalah sebuah legalitas yang kita perlukan untuk ya ketika kita melakukan fundraising zakat infak sedekah, gitu ya. Nah, ketika kita melakukan fundraising zakat infak sedekah, maka kita membutuhkan legalitas namanya lembaga amil zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ya. Kemudian kalau kita ingin melakukan fundraising wakaf infak sedekah, maka kita ya Bapak Ibu harus memiliki legalitas namanya nazir wakaf uang. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, gitu ya perbedaan. Tapi kalau ada lembaga amil zakat yang sudah memiliki legalitas sebagai lembaga amil zakat, nah, maka ketika dia ingin mengembangkan wakaf, maka dia juga harus memiliki legalitas nazir wakaf uang. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tetap kalau yang sudah memiliki legalitas lembaga amil zakat harus juga memiliki legalitas nazir wakaf uang. Ya kalau ingin mengembangkan wakaf. Nah, kalau konsep ya proses pengelolaannya bagaimana? Kalau lembaga amil zakat pengumpulan dan penyaluran, gitu aja. Kalau nazir wakaf uang pengumpulan, pengelolaan, pokoknya tetap hasilnya baru disalurkan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau untuk mendapatkan legalitas ini? Kalau untuk mendapatkan legalitas lembaga amil zakat itu izinnya dari Menteri Agama, Kementerian Agama, dan rekomendasi dari Basnas. Nah, kalau untuk nazir wakaf uang itu untuk mendapatkan legalitasnya kita mendapatkannya dari Badan Wakaf Indonesia Pusat gitu. Nah, kalau untuk lembaga amil zakat itu biasanya mulai per kabupaten ya, mulai kabupaten, legalitasnya tingkat kabupaten, provinsi, dan baru nasional. Nah, kalau kita nazir wakaf uang mendapatkan legalitasnya itu langsung nasional. Nah, kemudian kalau untuk syaratnya lain apa? Kalau lembaga amil zakat ada syarat omsetnya. Ya, kalau untuk kabupaten kurang lebih ada 3 miliar ya syarat penghimpunannya dan seterusnya gitu ya. Ada provinsi ada targetnya lagi, nasional targetnya lagi. Nah, khusus untuk nazir wakaf uang luar biasanya untuk syarat mendapatkan legalitasnya tidak ada syarat omset. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu sekalian berat. Padahal kalau kita ya memiliki legalitas nazir wakaf uang, ya berarti kita legalitasnya langsung nasional. Itu pertama. Yang kedua, berarti kita sudah bisa melakukan fundraising secara legal, yaitu wakaf, infak, sedekah. Nah, yang kurang cuma zakat aja nih. Berarti zakatnya nanti kita tinggal kerjasama ya dengan lembaga amil zakat yang sudah memiliki legalitas. Ya, wakaf infak sedekahnya bisa dikembangkan atau dikelola sendiri. Nah, ini menarik ya, sehingga sebenarnya ini kesempatan nih ya untuk yayasan-yayasan pendidikan untuk mendapatkan legalitas. Ya, terutama legalitas nazir wakaf uang. Kenapa? Karena syaratnya masih mudah gitu ya. Kenapa kok bisa mudah? Karena undang-undangnya belum berubah. Nah, padahal isunya ini sudah mau direncanakan ada perubahan undang-undang. Nah, makanya sebelum ada perubahan undang-undang, pastikan lembaga Bapak Ibu sekalian itu sudah memiliki legalitas nazir wakaf uang. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah,
Apakah menjadi nazir wakaf wajib mendaftar? Wajib ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan BWI Nomor 2 tahun 2010 ya. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya kalau misalnya yayasan Bapak Ibu melakukan fundraising wakaf infak sedekah, maka yayasan Bapak Ibu belum memiliki legalitas nazir wakaf uang, berarti aktivitas yayasan Bapak Ibu ilegal. Nah, ya bahaya dia kalau kita sudah aktif fundraising atau mau mengembangkan fundraising, tapi kita belum memiliki legalitas, wah nanti bisa kena aspek hukum ya Bapak Ibu. Nah makanya pastikan ya lembaga kita memiliki legalitas nazir wakaf uang, ya apalagi sekarang syaratnya masih sangat mudah. Nah, ya tidak ada syarat omset. Nah nanti saya akan detailkan ya syaratnya apa aja. Nah, berkaitan dengan peraturan-peraturannya, silakan nanti Bapak Ibu pastikan chat di Zoom untuk absennya, karena nanti akan saya bagikan ya materi kita hari ini. Nah, kemudian urgensinya berarti kalau untuk lembaga kita mendapatkan legalitas nazir wakaf uang, ya urgensinya adalah maka dengan kita mendapatkan legalitas nazir wakaf uang, maka lembaga kita itu legal ya melakukan fundraising, wakaf, infak, sedekah. Kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya kita melakukan penghimpunan dana tapi tidak memiliki legalitas, ini berbahaya. Ya, makanya akan turun bisa OJK ya Bapak Ibu. Makanya kalau bank syariah itu selalu ya menyebutkan bahwa bank syariah kami telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, gitu ya. Nah, makanya kita juga bisa ya, yayasan kita nanti bisa tulis ya bahwa yayasan kami telah terdaftar dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi masyarakat nanti tidak apa ya, tidak bingung lagi ya. Kenapa? Karena lembaga kita udah legal. Nah, ini ya Bapak Ibu urgensinya. Yang berikutnya urgensi yang lain, kita akan mendapatkan pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia. Yang berikutnya kita akan mendapatkan advokasi ya dari Badan Wakaf Indonesia. Berikutnya akan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ya, kenapa? Karena lembaga kita legal. Yang berikutnya menjaga harta benda wakaf itu sendiri. Karena harta benda wakaf itu bukan milik kita ya Bapak Ibu, tapi milik Allah. Maka harus dijaga oleh negara. Yang berikutnya ya bentuk meningkatkan profesionalitas nazir. Nah, karena ingat tadi ya, ketika kita mengembangkan wakaf ini, prinsipnya adalah kita harus memproduktifkan, tapi sekaligus harus menjaga keabadian dari harta benda wakaf itu sendiri. Nah, ini pentingnya kenapa kita perlu mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Nah, bagaimana persiapannya untuk mendapatkan legalitas? Yang pertama adalah siapkan legalitas lembaga kita, yaitu misalnya akte pendirian, NPWP, Kumham, ya, dan seterusnya ya. Nanti kita bahas detail. Nah, dan juga kesiapan aspek literasi, pengetahuan ya dari pengelola berkaitan tentang literasi dan juga operasionalnya gitu. Berikutnya juga portofolio lembaga, ini juga harus disiapkan ya, profil lembaga. Kemudian program juga harus disiapkan, program yang sesuai dengan standar Badan Wakaf Indonesia. Tadi ya pembagiannya udah jelas ya bahwa ada program wakaf melalui uang, misalnya penyediaan misalnya pembebasan lahan, pembangunan gedung, membeli mobil operasional dan seterusnya. Atau program wakaf uang. Ya, misalnya apa? Wakaf uang abadi, misalnya wakaf uang untuk pengembangan dunia pendidikan, misalnya gitu. Atau wakaf uang untuk beasiswa, yatim duafa. Atau apa gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sangat tergantung dengan program yang akan kita buat. Tapi itu kategorinya, ada program wakaf melalui uang, ada program wakaf uang. Jadi harus jelas ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah rencana kerja. Kita membuat rencana kerja mulai dari penghimpunan, dan kemudian pengelolaan sampai kepada penyaluran. Paling tidak minimal 5 tahun. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, nah kita perlu memiliki kesiapan saat audiensi dengan Badan Wakaf Indonesia. Jadi nanti secara mekanisme ya untuk pendaftaran ini diawali dengan upload dokumen di website layanan.bwi.go.id. Kemudian langkah berikutnya nanti akan ada audiensi ya dengan Badan Wakaf Indonesia untuk verifikasi ya kesiapan kita sebagai nazir. Nah, makanya nanti pastikan ketika audiensi ini kita full tim ya, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, pengawas, ya pembina, ya divisi-divisi kita siapkan. Ya pastikan jangan hanya 2 orang ya Bapak Ibu, nanti bisa ditolak ya. Kemudian juga
kalau bisa open kamera semua ya, saat saat audiensi itu kalau bisa semuanya open kamera ya, jangan tutup kamera. Jadi nggak ketahuan nih BBI bicara dengan siapa gitu ya. Ya, dan kemudian Bapak Ibu sekalian nanti ya di situ ya kita akan diminta presentasi berkaitan tentang profil lembaga kita, yang kedua program-programnya apa, yang ketiga itu adalah rencana kerja kita bagaimana. Nah, nanti setelah kita menyampaikan akan dievaluasi ya, dikonfirmasi sama BWI. Kalau misalnya sudah oke ya, dan mudah-mudahan ya kita dapat aklamasi ya di situ bahwa lembaga kita sudah siap, maka insya Allah kurang lebih 1 bulan nanti kita sudah mendapatkan sertifikat ya sebagai nazir ya, nazir wakaf uang ya, atau sudah terdaftar ya, bukti terdaftar sebagai nazir wakaf uang. Nah, jadi simpel ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti apa nanti kita bahas detail. Nah, nanti untuk pendaftaran nazir ini kita bisa masuknya ke layanan.bwi.go.id. Nah, kemudian apa saja yang kita butuhkan ya ketika kita mendaftar ya menjadi nazir wakaf uang. Nah, di sini saya akan perlihatkan ya Bapak Ibu sekalian apa namanya syarat-syaratnya. Yang pertama adalah kita perlu mendapatkan legalitas ya, kita harus melampirkan namanya akte pendirian, dan pastinya di semuanya Bapak Ibu sudah punya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita melampirkan juga company profile. Nah, ini juga pastinya sudah punya semua juga ya Bapak Ibu. Berikutnya dokumen NPWP. Nah, ini juga pasti sudah punya. Humham ya, dokumen pengesahan Humham ini juga sudah punya. Berikutnya rekomendasi LKSPWU. Nah, ini mungkin dia belum punya. Nah, caranya bagaimana mendapatkan ini? Bapak Ibu tinggal datang ya ke bank syariah ya, tempat Bapak Ibu buat rekening ya, misalnya ke BSI misalnya gitu ya, ke cabangnya BSI, kemudian sampaikan ya bahwa akan meminta surat rekomendasi dari LKSPWU untuk pendaftaran lazim wakaf uang. Nanti format contohnya akan saya kasih ya Bapak Ibu. Makanya pastikan Bapak Ibu mengisi di chat Zoom-nya. Nanti akan saya kasih ininya contohnya ya. Kemudian surat keterangan domisili dari kelurahan atau bisa juga NIB gitu ya. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi bidang pengelolaan minimal 2 orang. Nah, ini ya Bapak Ibu yang mungkin belum dimiliki nih oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan legalitas nazir wakaf uang, paling tidak ada 2 orang di lembaga Bapak Ibu memiliki kompetensi bidang sertifikat kompetensi bidang pengelolaan wakaf. Nah, alhamdulillahnya untuk mendapatkan ini Wakaf Mulia sudah bekerja sama ya dengan Badan Wakaf Indonesia untuk penyelenggaraan sertifikasi nazir. Nanti akan kita bahas detail. Berikutnya rencana kerja. Nah, silakan buat rencana kerja. Ya, ini juga nanti ada contohnya, tinggal Bapak Ibu contoh. Surat permohonan juga ada contohnya. Pernyataan bersedia di audit juga sudah ada contohnya, tinggal copy paste. Surat pernyataan laporan data wakaf bulanan juga ini juga sudah ada, tinggal copy paste. Dan surat pernyataan laporan pelaksanaan per 6 bulan juga sudah ada contohnya ya. Nanti akan saya share. Nah, yang berikutnya surat pernyataan memiliki dana operasional senilai 30 juta. Nah, nanti ini juga berupa surat pernyataan. Ada contohnya juga, tinggal copy paste aja. Nah, kalau kita bisa lihat Bapak Ibu, ternyata syaratnya hanya ada 13. Tidak ada syarat omset. Dan kalau kita lihat di syarat-syarat ini, mestinya yayasan Bapak Ibu bisa ya melengkapi semuanya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini kesempatan ya, pastikan yayasan Bapak Ibu segera mendapatkan legalitas ya nazir wakaf uang agar nanti fundraising Bapak Ibu bisa legal gitu ya. Nah, Bapak Ibu ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan tadi yang mungkin Bapak Ibu belum punya itu adalah bagaimana dengan sertifikasi nazir. Nah, ya. Nah, nanti ini contoh ya legalitas yang nanti akan Bapak Ibu dapatkan, yaitu ya legalitas nazir wakaf uang seperti ini. Ya, jangka waktunya 5 tahun ya. Nah, alhamdulillah Wakaf Mulia Institute sudah bekerja sama ya dengan Badan Wakaf Indonesia untuk penyelenggaraan sertifikasi nazir ya. Nah, ini program ini sudah berada di batch ke-3 ya, sekarang masuk ke batch ke-4 dan sudah diselenggarakan di kurang lebih ada 4 kota ya Bapak Ibu sekalian.
Nah ini ya, kemudian lembaga-lembaga sudah mengikuti ya, ini dari ada Darut Tauhid, Baitul Mal Muzalam, ada IAIN Kudus, ada Relief Internasional, PUI, ya Sahabat Muda, seterusnya ya, banyak banget. Dan kurang lebih ada 100 ya, bersama 150 lembaga lainnya ya, kurang lebih pesertanya ada 170 lembaga. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan lembaga Bapak Ibu ikut ya, menjadi bagian yang mengikuti sertifikasi Nazir. Nah, bagaimana gambaran sertifikasi Nazirnya? Mari kita simak bersama. Oh ya, ini dulu ya Bapak Ibu. Sertifikatnya nanti dapat seperti apa? Kompetensi Nazir seperti ini ya. Nah, ini nanti menjadi syarat kita untuk mendapatkan legalitas. Ya, ini contohnya ya. Oke, nah bagaimana gambaran acaranya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya Profesor Nurul Huda selaku Ketua LSP Badan Wakaf Indonesia menyampaikan pada hari ini kami kembali menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi para nazir ataupun calon nazir yang bekerjasama dengan Wakaf Mulia Institute. Ini adalah program yang kedua kami dengan Wakaf Mulia Institute. Peserta yang kami lakukan assessment pada hari ini sebanyak 35 dan akan dilakukan berikutnya di Yogyakarta dengan Wakaf Mulia pula dengan assessmentnya adalah kurang lebih 50 nazir ataupun calon nazir. Sehingga totalinya adalah 85 kerjasama BWI, LSP BWI dengan Wakaf Mulia Institute. Alhamdulillah saya banyak dapat ilmu dari proses pelatihan ini, di mana banyak materi yang disampaikan oleh para ahli di bidang wakaf. Jadi dari saya yang tadinya tidak memahami terkait wakaf, alhamdulillah banyak materi yang bisa saya terima dan mungkin kedepannya bisa saya terapkan di lembaga saya nanti gitu. Setelah mempelajari, subhanallah, luar biasa ilmu yang didapat dan sangat bermanfaat untuk saya, dan insya Allah ini akan menjadi motivasi saya untuk bisa lebih baik lagi menjadi nazir insya Allah, dan luar biasa, sangat luar biasa. Gimana Bu asesmen hari ini? Alhamdulillah lancar ya, walaupun ya ada ya beberapa yang masih perlu penguatan ya. Misalnya masih ada nazir yang masih terlalu muda sehingga masih perlu meningkatkan pengetahuannya baik terkait fikih wakaf atau aturan-aturan yang ada di negara kita terkait pengelolaan aset wakaf. Gitu sih Mas. Jadi Ibu menyarankan untuk nazir ikut sertifikasi ini? Oh pasti, karena dengan mereka mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazir wakaf ini, mereka jadi bisa menilai ya, dan di awal juga memang kita minta mereka untuk melakukan asesmen mandiri. Nah setelah mengikuti sertifikasi ini, mereka tambah mengetahui ya kekurangannya di bagian mana gitu kan, sehingga mereka punya motivasi untuk meningkatkan pengetahuan menjadi nazir. Jadi nazir itu ternyata bukan hanya melulu ngejagain aset wakaf agar gak kemana-mana gitu ya, tapi juga bagaimana cara mengelola dan mengembangkan sehingga manfaatnya bisa tersampaikan kepada penerima manfaat atau mauquf alaih. Terima kasih Ibu. Tuh, sama-sama Mas, sukses. Mari sama-sama kita dukung gerakan mensertifikasi nazir di Indonesia ini agar wakaf berjaya ke depannya. Yuk ikut sertifikasi nazir. Yuk mari kita ikuti sertifikasi nazir. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, Oke,
Oke, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaannya kapan tuh ya pelatihan dan sertifikasi Najir terdekat? Insya Allah akan kita adakan terdekat di hari Rabu dan Kamis tanggal 24 sampai 25 Agustus untuk pelatihan online-nya. Kemudian nanti untuk assessment offline-nya itu di tanggal 28 Agustus ya tahun 2022 hari Ahad gitu ya di Jakarta. Nah, untuk pembicaranya ada Profesor Dr. Nurul Huda, kemudian ada Dr. Hendy Tanjung dan Dr. Nur Samsudin Bukhari, ini merupakan Komisioner Badan Wakaf Indonesia. Berikutnya juga Ustadz Bobi Manulang dari Ketua Wakaf Produktif dan GM Wakaf Mobilisasi Dompet Duafa. Nah, skemanya yang akan istilahnya disampaikan di sini adalah pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan harta benda wakaf. Ini skema 2. Nah, fasilitasnya apa? Konsumsi saat asesmen, sertifikat KIS sama asesmen, kemudian sertifikat pelatihan dari LPP BWI, kemudian sertifikat BNSP yang ini merupakan syarat ya untuk mendapatkan legalitas nazir, wakaf uang ya minimal 2 orang tadi ya. Berikutnya juga yang penting akan mendapatkan pendampingan ya dari wakaf mulia ya untuk mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Ya, jadi setelah mengikuti program ini akan mendapatkan pendampingan ya Bapak Ibu untuk mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Nah, berapa biaya training ini untuk per orangnya cukup 3,5 juta ya. Nah, ini kuotanya sangat terbatas. Nah, maka pastikan Bapak Ibu sekalian ya yang memiliki yayasan untuk segera mengikuti ya minimal 2 orang peserta karena ini menjadi salah satu syarat ya untuk mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Nah, baik itu ya Bapak Ibu silakan ya yang tertarik untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi nazir bisa chat di Zoom ya dengan kata-kata tertarik mengikuti sertifikasi. Nanti biar agar dibantu oleh Bu Isna untuk teknis berikutnya ya. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan ya bahwa yang pertama pentingnya ya kita mengembangkan ya Bapak Ibu dunia pendidikan kita dengan konsep wakaf karena harapannya wakaf inilah yang kemudian akan memberikan kemandirian finansial jangka panjang untuk lembaga pendidikan kita. Kemudian yang berikutnya pastikan juga lembaga kita ketika mengembangkan wakaf ini dikembangkan dengan profesional sekaligus juga legal. Nah, yaitu dengan cara mengurus ya legalitas untuk menjadi nazir wakaf uang. Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan legalitas nazir wakaf uang adalah mengikuti pelatihan dan sertifikasi nazir karena syaratnya minimal dari satu yayasan itu memiliki 2 ya anggotanya atau pengurusnya yang sudah memiliki sertifikasi nazir. Baik, silakan ya nanti yang tertarik untuk ikuti sertifikasi nazir untuk chat di Zoom dengan kata-kata tertarik sertifikasi. Baik, mungkin itu dari saya kembalikan kepada Bu Isna. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam hari ini. Seperti apa yang beliau sampaikan ya di sesi terakhir tadi, bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Ustadz dan Ustazah yang lembaganya ya tertarik untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi nazir yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus di tanggal 24, 25, 26 dan juga 28. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan ya di chat Zoom tertarik sertifikasi. Nanti insya Allah dari admin akan menyampaikan ya info lengkapnya terkait dengan pelaksanaan pelatihannya. Baik Pak Eko, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya di chat Zoom. Kita akan membacakan satu persatu. Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab ini bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Nanti raise hand ya, kemudian akan diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat Zoom pertanyaannya. Ini ada dari Bapak Wibowo ya, dari Pak Wibowo dari Koperasi Bumi ini, tertarik sertifikasi, mohon info. Nanti saya infokan ya Pak Wibowo. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan Pak Eko. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Arifin dari Askar Kauni, Jakarta Timur.
pertanyaannya adalah yang mendapat sertifikat apa sertifikasinya memiliki jangka waktu juga, Pak? Nah, silakan Pak Eko. Ya, untuk apa namanya, untuk sertifikat kompetensi ya, Nazir, ya ini ada jangka waktunya. Kalau untuk sertifikat kompetensi Nazir ini jangka waktunya 3 tahun. Nah, bagaimana nanti setelah 3 tahun ya tinggal ini aja ya, verifikasi ujian apa bahwa kita masih kompeten kira-kira begitu ya. Tapi harusnya lebih mudah ya untuk mendapatkannya. Nah, begitu ya. Jadi untuk sertifikasi Nazir itu nanti ada selama 3 tahun. Nah, jadi bedanya apa? Kalau sertifikasi Nazir ini nanti sifatnya personal. Nah, jadi ini adalah kompetensi secara personalnya pengurus atau pengelola dari lembaga wakaf atau yayasan atau lembaga sosial. Nah, jadi secara personal. Nah, yang kita kejar itu adalah yang berikutnya ada legalitas nazir wakaf uang. Nah, kalau legalitas nazir wakaf uang itu adalah legalitas untuk lembaga ya. Nazir wakaf uang itu legalitas untuk lembaga. Nah, tapi syarat untuk mendapatkan legalitas lembaga tadi, nah minimal 2 orang di lembaga tersebut memiliki legalitas nazir, memiliki sertifikasi nazir, memiliki sertifikat kompetensi nazir. Nah, 2 orang ya. Nah, begitu mungkin ya, Bu Isra. Mungkin juga perlu ditambahkan Pak Eko untuk apa jangka waktu ya. Kalau tadi kan untuk sertifikat nazirnya 3 tahun. Nah, nanti kalau NWU-nya untuk lembaganya. Ya, NWU-nya kan tadi sudah disampaikan 5 tahun ya. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Eko. Selanjutnya ini dari pertanyaan dari Ibu Ignes ya. Ibu Ignes ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jadi yang bisa daftar jadi sertifikasi nazir, apakah harus yang dalam akta notaris, apa bisa di luar akta notaris? Kemudian pertanyaan beliau yang kedua, jadi bisa ikut online saja kan ya Pak? Tidak harus offline. Nah, silakan Pak Eko. Bapak Ibu, untuk peserta sertifikasi nazir itu tidak mesti memiliki yayasan. Nah, ininya ya, apa perlu kita pahami. Jadi kan ada legalitas nazir wakaf uang. Nah, kalau legalitas nazir wakaf uang itu harus memiliki yayasan, legalitas nazir wakaf uang ya, sebagai kelembagaan. Nah, tapi kalau secara personal, misalnya kita ingin mengikuti sertifikasi nazir, maka kita bisa mengikutinya dengan secara personal ya, tidak perlu memiliki misalnya background lembaga, itu bisa juga. Nah, karena di dalam peserta yang bisa mengikuti sertifikasi nazir ini, karena ini sifatnya personal, ya siapa saja yang bisa mengikuti. Nah, misalnya guru ya atau dosen ya. Dosen, mahasiswa ini juga banyak mengikuti, atau pegawai bank ya, bank syariah misalnya, agar mungkin para SDM yang ada di bank syariah ini bisa mengetahui detail ya bagaimana proses pengembangan wakaf uang itu. Berikutnya bisa juga misalnya tadi pengurus yayasan ya, kemudian kemudian juga bisa juga pengurus perkumpulan ya, misalnya ada perkumpulan apa gitu ya, yang kemudian dia berkeinginan untuk mengembangkan wakaf, itu juga bisa ya. Kemudian dari Departemen Agama ya, dari KUA ya, atau dari BWI kabupaten, provinsi dan seterusnya, itu bisa mengikuti. Nah, jadi jawabannya adalah ya berarti tidak mesti ya harus memiliki legalitas tadi ya, harus memiliki legalitas dari notaris tadi. Artinya kalau seperti siapa tadi? Bu Ignes secara pribadi ingin mengikutinya itu bisa ya. Nah, secara pribadi untuk mengikutinya bisa. Gitu ya. Pertanyaan yang kedua Pak Eko, untuk mengikuti acara sertifikasinya, apakah bisa mengikuti secara online saja? Ya, untuk program sertifikasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama pelatihan, yang kedua asesmen. Asesmen itu ujiannya ya. Nah, kalau pelatihannya secara online 2 hari.
mulai dari jam 8 sampai jam 16 ya, 16 sore ya. Selama 2 hari itu secara online menggunakan Zoom. Tapi nanti untuk asesmennya atau ujiannya ini secara offline. Nah, di Jakarta ya untuk saat sekarang ini event kita ada di Jakarta. Nah, itu harus offline yang untuk asesmennya. Nah, begitu ya. Nanti 2 hal itu yang harus disiapkan kurang lebih. Baik, terima kasih Pak Eko atas infonya. Demikian Bu Ignes, jadi untuk asesmennya sementara ini belum ada yang online. Jadi harus tetap mengikuti offline. Ujiannya ada tatap mukanya dan wawancara secara langsung. Demikian. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari ini ada dari Pak Agus Kurnia ya. Adakah list absensi? Pak Agus, untuk presensinya silakan Bapak bisa langsung menuliskan ya di chat Zoom. Ini saya kirimkan untuk format presensinya agar lebih mudah. Baik, selanjutnya dari Bapak Arifin lagi dari Askar Kauni, apakah dalam pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi nanti ada dibahas materi pencatatan akuntansinya ya Pak ya? Nah, silakan Pak Eko. Ya, jadi untuk pencatatan akuntansi itu ada ya. Nah, untuk besok itu karena di situ ada yang akan ngisi namanya Dr. Bukhari ya, Dr. Nur Samsudin Bukhari yang itu nanti akan membahas yang berkaitan tentang akuntansi wakaf. Akan tetapi memang tidak detail banget ya. Nanti kalau misalnya pengen ikut yang detail banget, insya Allah Wakaf Mulia ada tuh eventnya ya untuk training laporan keuangan nazir itu selama 2 hari. Ya, tapi kalau untuk yang di sertifikasi nazir besok itu apa namanya istilahnya pengetahuan dasarnya ya nanti kita akan dapatkan untuk akuntansi. Nah, karena kebetulan untuk yang sertifikasi nazir yang besok ini akan diselenggarakan itu ini pembicaranya ada ini ada 4 ya. 3 dari BWI Pusat dan 1 dari unsur Forum Wakaf Produktif. Begitu ya, Bu Isla. Baik, terima kasih Pak Eko untuk penjelasannya. Terima kasih Pak Agus Kurnia sudah presensi ya. Baik, selanjutnya silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan lagi atau mau ditanyakan terkait dengan materi kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin Pak Eko bisa share lagi ya untuk jadwal pelatihan dan sertifikasinya. Bisa kita infokan lagi Bapak Ibu, jadi untuk jadwal terdekat untuk pelatihan dan sertifikasi Nazir Wakaf ini akan diselenggarakan pada tanggal 24 dan 25 Agustus. Itu adalah untuk pelatihannya secara online via Zoom, kemudian ada namanya pra-assessment ya, itu untuk pendaftaran sertifikasinya secara online, itu hari Jumat. Kemudian pada hari Ahad tanggal 28 Agustus 2022 ini ada asesmen atau ujiannya yang dilaksanakan secara offline di Jakarta. Jadi bagi Bapak Ibu nanti yang memang menjadi ini ya diutus oleh lembaganya untuk mengikuti sertifikasi ini, jadwalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang pada sertifikasi ini temanya adalah tentang pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan harta benda wakaf Bapak Ibu ya. Jadi harapannya masing-masing dari lembaga kita nanti mempunyai profesionalitas ya di dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Baik Bapak Ibu, kita masih menunggu kalau ada yang mau ditanyakan, bisa bertanya secara langsung. Nah, Bapak Ibu tinggal raise hand dan nanti akan berbicara ya Bapak Ibu ya. Tapi kemudian kalau Bapak Ibu mau menuliskan pertanyaan di chat Zoom juga diperbolehkan. Silakan Bapak Ibu.
Untuk biaya pelatihan dan sertifikasi nazir itu biayanya 3,5 juta Bapak Ibu untuk per orangnya, dan untuk syarat legalitas itu satu lembaga minimal 2 orang, supaya kemudian kita nanti bisa langsung ya mengejar ya cepat-cepat mendapatkan legalitas sebagai nazir wakaf uang. Nah, seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, ya mumpung saat ini ya syaratnya masih mudah, karena kita tidak tahu ke depan kalau kemudian syaratnya ditambah-tambah lagi ya Bapak Ibu ya. Harapannya kita segera mempunyai legalitas sebagai nazir wakaf uang. Baik, sekiranya tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan mencukupkan saja Bapak Ibu forum kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan nanti bagi Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa kontak ke WA saya ya Bapak Ibu ya di 0813 4135 0669. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau ditanyakan dengan Bu Isna. Dan insya Allah nanti materi seminar pada kesempatan malam hari ini akan langsung saya kirimkan ya ke kontak Bapak Ibu sekalian. Pastikan Bapak Ibu presensi di chat Zoom supaya kita bisa memberikan materi pada kesempatan malam hari ini. Termasuk contoh-contoh ya dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus legalitas sebagai nazir wakaf uang. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement ya Bapak Ibu ya dari Bapak Eko Prianto terkait dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini. Kepada Bapak Eko Prianto kami persilahkan. Oke, baik ya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Kesimpulannya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa ya ketika kita menginginkan ya lembaga kita ini memiliki kemandirian finansial, maka solusinya itu tidak lain adalah wakaf. Nah, maka menjadi PR bagi kita semua bahwa lembaga kita sangat perlu untuk mengembangkan yang namanya wakaf. Nah, harapannya nanti wakaf inilah yang akan menunjang dunia pendidikan kita. Kemudian yang kedua, ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita nanti mengembangkan wakaf, maka kita perlu memiliki legalitas, ya, agar apa? Agar dalam proses kita melakukan fundraising ini kita legal ya secara syar'i, kemudian juga kita legal secara undang-undang, dan begitu ya juga kita legal secara NKRI ya, sehingga dalam proses kita mengembangkan wakaf ini akan berjalan dengan lancar. Yang berikutnya, nah salah satu syarat untuk mendapatkan legalitas adalah pastikan setiap ya lembaga kita ya, di lembaga kita paling tidak ada 2 orang yang sudah memiliki sertifikasi nazir ya, kompeten gitu ya, sehingga harapannya dalam pengelolaan wakaf nanti akan berjalan dengan baik. Nah, apalagi ini juga sudah merupakan bagian dari syarat ya Bapak Ibu untuk lembaga kita mendapatkan legalitas nazir wakaf uang. Oke, baik gitu ya. Silakan ya untuk lembaga Bapak Ibu tadi yang tertarik untuk mengikuti sertifikasi nazir, tinggal chat di Zoom aja ya, tertarik sertifikasi, nanti akan dibantu oleh Bu Isna untuk proses berikutnya. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Prianto yang sudah menyampaikan closing statement-nya dan memberikan kesimpulan poin-poin yang intinya ya pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Pak Eko tadi bermanfaat, kemudian juga bisa memberikan inspirasi ya bagi kita dalam rangka kita mengembangkan lembaga atau yayasan kita sehingga mempunyai kemandirian finansial. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum presensi untuk presensi di chat Zoom supaya nanti bisa dikirimkan materi kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah forum kita pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.